Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 16. Panjang usia Tathagata. Sin Fasyang, Sutra Teratai, episode 1520. Judul, pada setiap tempat menyebutkan diri sendiri dan memungkinkan semua makhluk bersuka cita. Mendengarkan Dharma, tubuh dan batin bergembira. Berpikir telah mendapatkan sesuatu yang langka dan belum pernah didapatkan. Dharma menakjubkan ini menolong semua makhluk, bagai bunga teratai yang muncul dan bermekaran dari dalam air. Dharma halus dan menakjubkan yang mendalam dan tiada bandingnya ini, selama miliaran kalpa juga sulit bersua dengannya. Kini aku telah bertemu dan mendengarnya, maka itu harus menerima dan menegakkannya. Semoga aku memahami makna sebenarnya dari hakikat Tathagata. Kita harus bersungguh hati. Saat kita mendengarkan Dharma, kita harus dengan sungguh-sungguh memasukkannya ke dalam ingatan kita. Menyebarkan Dharma bukanlah hal yang mudah. Membabarkannya juga tidaklah mudah. Berbagai macam sebab dan kondisi harus bersatu. Jika ada kekurangan sebab dan kondisi, maka untuk menyelesaikan atau mendengarkan Dharma juga akan sangat sulit. Harap semua orang dapat bersungguh hati. Harus ingat untuk menerapkan Dharma dan mempraktekkannya dalam hidup kita. Oleh karena itu, mendengarkan Dharma, tubuh dan batin bergembira. Belum pernah kita miliki sebelumnya, yaitu hanya berharap semua orang dapat mendengarkan Dharma setiap hari. Setiap hari harus memunculkan sukacita di dalam batin. Setiap hari mendengarkan Dharma tanpa rasa kejemuan di dalam batin. Saat kita mendengarkannya setiap hari memiliki sukacita yang menyegarkan. Untuk memiliki sukacita yang menyegarkan ini, maka kita harus mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, kita harus lebih bersungguh hati. Saat mendengarkan Dharma, kita harus menyelami tubuh, yaitu setelah mendengarkannya, kita harus menggunakan tubuh untuk menerapkannya dalam tindakan, sehingga Dharma yang ada di dalam tubuh dapat merasakan manfaatnya. Metode ini dapat dilakukan sehingga tubuh kita dapat digunakan, sehingga tubuh dan juga ada batin. Jika Dharma mau terserap ke dalam batin, maka kita harus mengingatnya. Dengan sukacita di dalam batin kita, tubuh kita dapat mempraktekkan ajaran-ajaran tersebut. Dengan mempraktekkannya dalam tindakan nyata, maka sukacita pun muncul. Bersumbangsi dan membantu orang ternyata begitu nyaman dan mudah. Hal yang begitu sukacita jika kita tidak sering membantu orang, maka kita akan merasa bahwa itu sulit. Namun begitu kita bersumbangsi, sebenarnya kita memberikan upaya dan cinta kasih kepada orang lain. Setelah melakukan ini, apa yang didapat dari bersumbangsi dengan cinta adalah rasa gembira. Asalkan kita bersedia bersumbangsi, maka secara alami batin kita akan merasa sukacita. Perasaan itu, kegembiraan seperti ini, memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Seringkali kita membantu orang akan memberi kita lebih banyak sukacita, dan yang dikerjakannya pun semakin bermakna. Biarpun sebelumnya sudah terus melakukannya, namun setelah sekian lama
kita mungkin tidak merasakan apa-apa. Tapi begitu kita memotivasi diri sendiri lagi dan bekerja sedikit lebih keras, kita akan memiliki watak yang berbeda dan cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Kita tidak akan membatasi diri kita sendiri. Kita masih akan memiliki kekuatan ekstra untuk dapat membantu orang lain dan melampaui batas yang lain. Akan tetap memiliki kekuatan, bukan hanya dalam jumlah sedikit, masih bisa bersumbangsi. Seperti demikian, makin sering dilakukan, semakin bersukacita. Kita sering mendengar ada orang yang berkata demikian. Pada saat mulai melakukan, sangat bersukacita. Semakin sering dilakukan, semakin bersukacita. Setiap melakukannya, rasa sukacita semakin bertambah. Maka, berpikir telah mendapatkan sesuatu yang langka dan belum pernah didapatkan. Ternyata, saya terhadap kondisi seperti ini, perasaan seperti ini membekas di hati. Sangat bersukacita. Dalam hal ini, setiap kondisi berbeda. Kondisi merupakan wujud. Batin kita merasakan. Ini disebut pikiran. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Kita memiliki jalinan jodoh terhubung ke kondisi seperti itu. Kita bersumbangsi, sukacita di dalam batin, benar-benar telah mendapatkan sesuatu yang langka. Maka tiada henti harus ada perasaan yang baru. Mendengar Dharma harus senantiasa dirasakan. Sekiranya kamu dapat memperbaharui diri untuk satu hari, perbaharuilah dirimu dari hari ke hari. Harus ada perasaan seperti ini. Setiap hari harus mendengar, terasa segar. Bukan, wah, kemarin juga mendengar hal ini, hari ini juga seperti ini. Kemarin kamu mendengarkan seperti ini, tidak terasa, hari ini kamu mendengar seperti itu. Mulai memahami, Dharma yang sama, selalu berkata, sebelumnya tidak ada kesan batin. Saat ini ada kesan di dalam batin. Sehingga saat ini batin kita merasa bahagia setelah mendengar kalimat yang sama. Kemarin mendengar tidak terasa apa-apa. Hari ini mendengar, timbul kesan batin. Ini adalah kita. Mendengarkan Dharma, tubuh dan batin bergembira. Mendengar Dharma harus sekiranya kamu dapat memperbaharui diri untuk satu hari, perbaharuilah dirimu dari hari ke hari. Sama halnya Dharma ini. Kita berkali-kali demikian mendengar. Kesan batin saat ini adalah kegembiraan, yakni terjalin dengan kondisi tersebut untuk bersumbangsi. Setiap kondisi setelah terselesaikan, perasaan kita akan terus bertambah lagi. Ini disebut memikirkan. Sering mengatakan bahwa wujud di bawahnya ada sebuah hati. Setiap wujud berbeda. Setiap citra dari kondisi berbeda. Kita menggunakan kesungguhan hati kita sampai di situ. Maka kesan kita adalah demikian. Jadi, Dharma ini di dalam batin kita harus baru memperbaharui diri setiap hari. Batin kita, batin yang mendengarkan Dharma, juga harus setiap hari ada perasaan yang baru. Jangan mengatakan bahwa, aduh, sudah tua dan lama. Dharma yang tua dan lama terus diajarkan. Kitab sutra pada dasarnya adalah tidak berubah selamanya. Dharma yang tidak berubah barulah merupakan Dharma sejati. Pada dasarnya memang tua dan lama. Jadi, kita haruslah menggunakan hati yang sangat bersungguh-sungguh. Perasaan dari sekiranya kamu dapat memperbaharui diri untuk satu hari,
Perbaharuilah dirimu dari hari ke hari untuk mendengarkan Dharma. Sehingga jika bisa demikian, Dharma menakjubkan ini menolong semua makhluk, bagai bunga teratai yang muncul dan bermekaran dari dalam air. Dharma menakjubkan ini bisa memberi manfaat bagi semua makhluk. Jika ada yang didapatkan oleh batin kita, dengan sendirinya Dharma kita akan bisa diterima secara umum. Membasahi air Dharma para makhluk secara universal, jadi seperti bunga teratai di dalam air. Di antara air dan lumpur, lihatlah bunga teratai tersebut. Nutrisi lumpur ini yang dipersembahkan, bunga teratainya telah muncul dari air. Teratai muncul dari air dan sedang bermekaran. Hal menakjubkan semacam itu, bunga teratai yang keluar dari lumpur adalah begitu murni. Prinsipnya sama, senantiasa memberitahu semua orang bahwa lumpur menjadi indah karena adanya teratai. Bunga teratai juga berbunga mekar karena adanya lumpur. Ini sungguh halus dan menakjubkan. Kekeruhan dan kemurnian dapat muncul dari sumber yang sama. Buddha Dharma berada di antara banyak sekali makhluk, berkumpul dengan para makhluk untuk mengajarkan Buddha Dharma. Prinsipnya adalah sama. Maka Dharma menakjubkan ini menolong semua makhluk. Bunga teratai muncul dari lumpur. Dalam kekeruhan memunculkan bunga teratai. Sama juga halus dan menakjubkan. Karena ini kita memberi pujian kepada sutra dari Buddha Dharma. Dharma halus dan menakjubkan yang mendalam dan tiada bandingnya ini, selama miliaran kalpa juga sulit bersua dengannya. Kini aku telah bertemu dan mendengarnya, maka itu harus menerima dan menegakkannya. Semoga aku memahami makna sebenarnya dari hakikat Tathagata. Ini merupakan awal dari pelafalan sutra. Bukankah kita selalu melafalkannya sedemikian? Apakah kita telah memahami Dharma halus dan menakjubkan yang mendalam dan tiada bandingnya ini ketika kita hendak membuka sutra untuk dibaca dan dilafalkan? Di dalam sutra ini terdapat Dharma halus dan menakjubkan yang mendalam dan tiada bandingnya. Prinsip kebenaran berada di dalamnya. Kita memunculkan hati penuh hormat mulai untuk membuka Dharma menakjubkan ini. Apa tujuan kita membaca sutra? Adalah untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Dari jiwa kebijaksanaan lalu dikembangkan dan mempraktekkan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Inilah makna sesungguhnya dari pembacaan sutra. Sutra dapat mengembangkan kekuatan yang tidak terhingga di tubuh dan batin kita, membuat kita membangkitkan tekad, memungkinkan tubuh kita dapat mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Ini adalah Dharma halus dan menakjubkan yang mendalam dan tiada bandingnya, membangkitkan kebijaksanaan batin kita. Ini adalah Dharma halus dan menakjubkan. Dharma adalah selama miliaran kalpa juga sulit bersua dengannya. Hendak mendengarkan Dharma sungguhlah tidak begitu mudah. Harus memiliki gabungan dari berbagai macam sebab dan kondisi. Terutama Dharma harus terus berlanjut. Setiap hari terus-menerus didengarkan. Sungguh ini tidaklah mudah. Harus mengerti untuk menghargainya. Jangan karena Dharma setiap hari ada, makanya mendengar dengan setengah hati. Seharusnya harus lebih bersungguh hati. Kini aku telah bertemu dan mendengarnya, maka itu harus menerima dan menegakkannya. Sekarang saya telah dapat melihat Dharma yang demikian. Saya juga telah menghayati batin dan tubuh jasmani saya mulai berguna. Saya seharusnya menghargainya.
harus bertahan lama, dari kehidupan ke kehidupan tetap terus berguna. Kita seharusnya membangkitkan tekad dan ikrar seperti ini. Tubuh, ucapan, dan pikiran masih perlu membangkitkan ikrar agung. Ikrar agung adalah, semoga aku memahami makna sebenarnya dari hakikat tata gata. Ikrar agung kita perlu masuk secara mendalam. Benar-benar harus memahami makna sebenarnya dari hakikat tata gata. Kalau kita tidak memahami makna dari hakikat tata gata, maka saat kita membaca sutra jadinya sia-sia. Saat mendengarkan dharma juga menjadi sia-sia. Menggunakan air dharma yang murni ini untuk memurnikan batin sebagai bejana dari praktisi, serta memunculkan benih Buddha pada lahan dari batin Buddha. Air dharma yang halus dan menakjubkan dikucurkan dari langit untuk memurnikan batin sebagai bejananya. Jadi, menggunakan air dharma yang murni ini untuk memurnikan batin sebagai bejana dari praktisi. Kita perlu untuk memiliki sebuah bejana batin yang murni. Bejana yang merupakan batin kita perlu untuk membersihkannya hingga jernih dan murni. Kemudian menggunakan air dharma ini. Air dharma ini harus disimpan di dalam bejana yang murni, laksana air yang kita minum. Jika embernya tidak dicuci bersih, bagaimana air bersih yang disimpan di dalamnya juga tidak bisa. Oleh karena itu, kita harus menerima dharma dengan hati yang murni, sehingga memurnikan batin sebagai bejana dari praktisi. Meski kita adalah orang yang membina diri, meski kita orang yang memiliki hati, kita harus merubah batin kita. Laksana sebuah bejana yang digunakan untuk mengisi air. Kita perlu untuk membersihkannya terlebih dahulu. Kemudian mengisi air di dalamnya. Mengisi dharma ke dalam batin kita. Bahkan batin kita adalah ladang yang dapat menumbuhkan benih kebudayaan. Sehingga air dharma yang halus dan menakjubkan mampu membasahi ladang batin kita. Air dharma yang murni ini adalah dikucurkan dari langit. Bab tanaman obat menantikan air hujan untuk membasahi benih yang terdapat di atas tanah agar mekar. Prinsip yang sama, mengharapkan hati yang benar dan murni untuk menerima dharma. Murni yang halus dan menakjubkan perlu bersungguh hati. Sebelumnya naskah sutra mengatakan demikian. Para pria berbudi, seandainya para makhluk datang ke tempatku berada, aku akan menggunakan mata Buddha untuk mengamati keyakinan dan lainnya, serta tajam tumpulnya kapasitas mereka, lalu menuntun mereka sesuai dengan itu. Dikutip dari Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata, yaitu para pria berbudi. Seandainya para makhluk datang ke tempatku berada, aku akan menggunakan mata Buddha. Setelah mengatakan ini, Buddha memiliki 5 mata untuk menganalisa kapasitas setiap orang. Ketulusannya seberapa besar akar kebijaksanaannya. Saya akan menyesuaikan dengan kapasitas. Seberapa kuat keyakinannya, sesuai dengan kapasitasnya. Saya akan menyampaikan ajaran seberapa dalam atau seberapa dangkal, sesuai dengan kemampuan akar kebijaksanaan yang bisa diterimanya. Karena akar kebijaksanaan ini ada yang tajam dan ada juga yang tumpul. Oleh karena itu, lalu menuntun mereka sesuai dengan itu. Demikian mengajarkan dharma. Naskah sutra berikutnya menjelaskan, pada setiap tempat, aku menyebutkan diri sendiri memiliki nama yang berbeda-beda. Usia bisa saja tua atau muda. Aku juga sekarang menyatakan bahwa aku akan memasuki parinirwana. Aku juga menggunakan berbagai metode terampil
untuk membabarkan dharma yang halus dan menakjubkan, memungkinkan para makhluk untuk membangkitkan hati sukacita. Dikutip dari Sutra Teratai bab 16, Panjang Usia Tathagata. Bagian naskah sutra ini akan menjelaskan membabarkan dharma. Rupa penampakan dalam membabarkan dharma adalah berbeda-beda. Semuanya tidak lepas dari fungsi menakjubkan dari tubuh perubahan atau nirmana kaya. Kita sudah membicarakan tentang tubuh dharma atau dharma kaya, tubuh perubahan nirmana kaya, dan tubuh balasan atau samboga kaya. Kita sudah membicarakan semuanya. Kita sudah menjelaskan sebelumnya. Sekarang, mari kita bicara tentang rupa ini. Rupa penampakan dalam membabarkan dharma adalah berbeda-beda. Semuanya tidak lepas dari fungsi menakjubkan dari tubuh perubahan atau nirmana kaya. Akan tetapi, akar dari para makhluk ada yang dangkal dan ada pula yang dalam. Kapasitas juga ada yang lambat dan ada juga yang cepat. Tubuh jelmaan Buddha di dunia ini menjelma sesuai kondisi, sesuai kapasitas para makhluk, sesuai ekologi para makhluk, dan menjelma di dunia ini. Tubuh jelmaan Sang Buddha digunakan secara menakjubkan sesuai kondisi dan kapasitas. Sang Buddha membimbing para makhluk berdasarkan kapasitas dan sebab dan jodoh mereka di 6 alam kehidupan ini. Kita harus sangat jelas mengenai hal ini. Akan tetapi, akar dari para makhluk ada yang dangkal dan ada pula yang dalam. Kapasitas juga ada yang lambat dan ada pula yang cepat. Akar para makhluk ada yang dangkal. Akar kecil yang lemah, seperti di perumpamaan tanaman obat, ada akar kecil, ranting kecil, daun kecil. Saat hujan turun atau air hujan akan melembabkan daun sesuai ukuran lebarnya. Ranting yang lebar maupun yang kurus akan disesuaikan dengan ukuran akar dan ranting dan daun. Inilah yang dimaksud disesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Ada orang yang dapat langsung diterima air ini dan akan menjadi lembab dengan sangat cepat. Ada juga air yang jatuh ke bawah menjadi butiran dan masuk ke dalam tanah, sehingga daun tidak terkena air. Pada prinsip yang sama, ada yang menyerap perlahan-lahan, ada yang menyerap dengan sangat cepat, sama juga dengan manusia. Dharma yang di sekeliling kita, ada yang sepertinya tidak terpakai, ada juga yang menyerap dengan sangat cepat. Ada orang yang menyerap dan merasakan perlahan-lahan, prinsipnya sama. Maka pada setiap tempat, aku menyebutkan diri sendiri memiliki nama yang berbeda-beda. Usia bisa saja tua atau muda. Pada setiap tempat, Buddha mengatakan kalau tubuh perubahannya memiliki gelar berbeda-beda. Besar kecilnya, usia juga berbeda-beda. Beginilah kapasitasnya. Pada setiap tempat, Buddha mengatakan kalau tubuh perubahannya dia mempunyai nama kemanapun pergi. Sang Buddha datang ke dunia dan dipanggil Siddhartha di istana. Beliau melatih diri dan menjadi Buddha. Orang-orang memanggilnya Tathagata, Bhagavan, Buddha. Ini bukan nama yang sama. Demikianlah menjelma sesuai dengan kapasitas. Kehidupan ini mempunyai nama demikian. Namun, di kehidupan sebelumnya dan kehidupan selanjutnya mempunyai nama yang berbeda. Jadi memiliki gelar berbeda-beda. Besar kecilnya usia juga berbeda-beda. Semuanya berbeda. Buddha di kehidupan ini ada Siddhartha masa kanak-kanak.
Siddhartha muda dan praktisi parubaya. Ketika sudah mencapai usia parubaya atau lebih, sudah mulai dipanggil sebagai Buddha, sudah berbeda. Pada setiap tempat, aku menyebutkan diri sendiri, menampakkan jejak untuk memberi manfaat bagi semua makhluk. Jika dibahas secara horizontal atau ruang, adalah tanah-tanah di 10 penjuru. Jika dibahas secara vertikal atau waktu, adalah di antara masa lampau dan masa sekarang. Pada setiap tempat membina benih secara menyeluruh pada tanah-tanah lain. Setelah Buddha mencapai kebudaan, dia pergi kemana-mana untuk mengatakan, di masa lalu, di tempat tertentu, saya bertemu dengan orang tertentu, dengan kapasitas tertentu dan ada kerisauan tertentu. Saya membabarkan dharmanya kepada mereka. Hari ini, dia memberitahukan hal itu kepada orang-orang. Dia bertemu orang seperti ini pada hari sebelumnya. Dia mengambil dari masa lalu, ketika para makhluk yang memiliki kerisauan batin bertanya kepada Buddha, yang akan dibicarakan oleh Sang Buddha, jenis ajaran yang digunakan di masa lalu, untuk menginspirasi orang-orang di masa sekarang. Ini berarti membabarkan dharma dari masa lalu, untuk masa yang lebih lama lagi. Masa yang lebih lama sebelum kehidupan sekarang ini, dharma yang dibabarkan dari masa lalu di setiap tempat yang berbeda, kapasitas dan kerisauan batin yang berbeda. Menggunakan berbagai metode untuk membimbing mereka, mengajar dan mengubah. Inilah yang dikatakan menampakkan jejak untuk memberi manfaat bagi semua makhluk. Kondisi lingkungan demikian, orang-orang dengan perilaku demikian, dikarenakan hal-hal demikian, maka membabarkan dharma dan memberi manfaat bagi para makhluk. Di sini dikatakan secara horizontal atau ruang, merupakan tanah-tanah di 10 penjuru. Horizontal atau ruang maksudnya adalah dunia ini. Ruang bisa saja terdapat di sana atau di sini. Ini disebut sebagai horizontal atau ruang, di mana tempat kita berada, dengan siapa kita berbicara. Sedangkan untuk waktu, apakah di masa lalu, sekarang, atau masa mendatang? Prinsip kebenaran yang sama. Apakah itu horizontal atau ruang, atau vertikal atau waktu? Semua adalah sama dimanapun juga. Pada setiap tempat membina benih secara menyeluruh pada tanah-tanah lain. Dia telah melakukan demikian tanpa henti, melampaui waktu. Dia mempraktekkan 6 paramita dan segala prakteknya. Melampaui ruang. Dia juga menerapkan 6 paramita dan segala prakteknya. Demikian halnya, apakah itu horizontal, ruang, maupun vertikal, waktu. Pembinaan dirinya adalah mencapai segala tempat dan berlangsung selamanya. Sehingga dia memiliki nama yang berbeda-beda pada tempat yang berbeda. Di tempat ini, dengan bahasa Taiwan, bagaimana menyebut nama kita? Sampai di Jepang, siapa namamu? Kedengarannya tidak sama. Bahkan antara bahasa Taiwan dengan bahasa Mandarin, nama kita terdengar agak berbeda. Saat kita pergi ke negara asing dan orang lain menggunakan bahasa asing untuk menyebut nama kita, kedengarannya tidak seperti nama kita, tidaklah sama. Lagi pula, ketika orang-orang zaman sekarang menyebut nama mereka, saya seringkali tidak memahaminya. Siapa sebenarnya namamu? Bila bukan bahasa Inggris, tentu bahasa Jerman atau bahasa Portugis. Nama-nama mereka jelas-jelas punya sebuah nama Tiongkok. Mengapa ada begitu banyak nama? Demikian prinsip kebenaran yang sama, memiliki nama yang berbeda-beda,
menampakkan rupa sesuai dengan kapasitas dari para makhluk. Jadi memiliki nama. Menggunakan nama untuk memanggil tubuh. Kapasitas ada yang besar atau kecil. Rupa ada yang unggul atau rendah. Ini menunjukkan tubuh Buddha pada alam-alam Dharma memiliki nama yang berbeda-beda. Jika menampakkan tubuh di 9 alam Dharma adalah tak terhingga dan tak terbatas. Hendaknya dipahami dengan pikiran. Memiliki nama yang berbeda-beda, menampakkan rupa sesuai dengan kapasitas dari para makhluk yang ditampilkan. Bagaimana pula Sang Buddha di berbagai tempat. Tubuh jelmaan Nirmanakaya muncul di berbagai tempat. Buddha masa lampau yang sekarang kita bincangkan ialah sudah menggunakan waktu dalam kehidupan kita saat ini. Membabarkan lebih dari 2000 tahun lamanya. Sebenarnya Buddha lebih dari 2000 tahun yang lalu yang telah datang kembali ke dunia manusia. Yang tidak diketahui telah kembali terus dalam kurun waktu berapa lamanya. Baik itu dalam ruang semesta, surga, neraka, ataupun dalam alam binatang yang tidak kita ketahui telah berreinkarnasi berapa banyaknya untuk terus membimbing para makhluk. Inilah tekad hati para Buddha dan Bodhisattva, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran, guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Dimanapun itu, ini sudah pasti beliau ialah menampakkan rupa sesuai dengan kapasitas dari para makhluk dalam menapaki jejak tapak yang berbeda. Sama halnya dengan nama yang berbeda juga, dalam wujud rupa yang berbeda juga. Begitulah tekad hati Sang Buddha dalam 5 jalan kehidupan tersebut. Terdapat jejak ajaran Sang Buddha. Terdapat kapasitas unggul, juga terdapat kapasitas inferior atau rendah. Akar kapasitas unggul dan istimewa adalah kapasitas yang sangat cerdas. Jika inferior, maka kapasitas yang lebih tumpul. Ada kalanya terhadap mereka yang memiliki pandangan dan pengetahuan yang tidak sama. Buddha menggunakan metode yang tidak sama, menyesuaikan dengan akar kapasitas mereka. Hal ini menunjukkan tubuh Buddha pada alam-alam Dharma memiliki nama yang berbeda-beda. Buddha menggunakan nama yang berbeda saat berada dalam alam wujud rupa. Jika menampakkan tubuh di 9 alam Dharma adalah tak terhingga dan tak terbatas. Hendaknya dipahami dengan pikiran. Pikiran kita hendaknya juga harus dapat menghayatinya. 9 alam kehidupan. Ingatlah beberapa hari yang lalu telah dijelaskan. Tempat berdiam para makhluk dari 5 alam kelahiran. Terdapat Sravaka, Pratekya Buddha, dan juga Bodhisattva. Masih ada dewa, manusia, neraka, hantu kelaparan, hewan. Alam-alam ini jika digabungkan maka disebut sebagai 9 alam kehidupan. Sang Buddha di tengah para makhluk dari 9 alam kehidupan ini setiap saat selalu menyesuaikan kapasitas dan wujud untuk membabarkan Dharma. Inilah wujud Buddha memanifestasikan diri di 10 penjuru dunia. Baik menyesuaikan dengan panjang pendeknya usia kehidupan, Buddha pun datang ke dunia manusia sesuai dengan era tersebut. Pada zaman Sang Buddha, ia menampakkan usia 80 tahun sehingga menjelaskan kalau usia bisa panjang atau pendek. Usia bisa saja tua atau muda. Ini menjelaskan kalau usia bisa panjang atau pendek. Usia tua sebagai respon terhadap kapasitas unggul. Usia muda sebagai respon terhadap kapasitas rendah. Sebagai respon terhadap kapasitas rendah,
menampakkan usia yang terbatas. Sebagai respon terhadap kapasitas unggul, menampakkan usia yang tak terhingga. Panjang usia tidak sama, gelar berbeda, dan wujud yang ditampakkan juga berbeda. Semua ini disesuaikan dengan orang-orang yang dituntun agar memperoleh manfaat. Usia tua merupakan kapasitas unggul dengan menggunakan kendaraan besar untuk menyesuaikan. Usia muda merupakan kapasitas rendah, maka disebut kapasitas unggul dan kapasitas rendah. Kapasitas unggul merupakan pemberian dari kendaraan besar. Kapasitas kecil karena dia lebih kecil dan ringan. Maka sebagai respon terhadap kapasitas rendah menampakkan usia yang terbatas. Melihat kapasitas dari para makhluk. Jika kapasitas para makhluk memungkinkan harus segera diberikan, maka dia akan segera dapat menerimanya. Mampu mengembangkan kemampuannya yang telah ada. Jika kapasitasnya rendah, membutuhkan kesabaran. Jika usia para makhluk rendah, maka harus memanfaatkan setiap waktu yang ada. Menggunakan ajaran kendaraan kecil untuk menanamkan bibit kebajikan. Jika kapasitasnya yang lebih unggul, maka menggunakan ajaran spontan agar dia segera memahaminya. Ini merupakan cara yang berbeda dalam memberikan ajaran. Aku juga sekarang menyatakan bahwa aku akan memasuki parinirwana. Tubuh Dharma sejati dari Buddha bagaikan ruang angkasa. Pada dasarnya tiada awal atau akhir. Dikatakan parinirwana, semuanya ditampakkan sebagai metode terampil bagi para makhluk. Sang Buddha juga akan menampakkan wujud dari usia 80 tahun ketika Buddha lanjut usia. Sama seperti kita, Buddha juga mencapai umur tua. Jadi Buddha mulai sekarang menyatakan, Buddha mulai berkata, sekarang umur saya sudah tua, tidak banyak lagi waktu saya. Tubuh Dharma sejati dari Buddha bagaikan ruang angkasa. Sebenarnya tubuh Dharma sejati dari Buddha sama seperti ruang angkasa. Pada dasarnya tiada awal atau akhir. Pada dasarnya memang tidak ada awal dan akhir. Tidak ada awal mula ataupun masa akhir. Tidak ada sama sekali. Namun demi merespon pada kebutuhan para makhluk, Buddha menunjukkan wujud kehidupan untuk bisa kita lihat. Dan berkata bahwa saya sudah tua, bukan hanya Buddha yang menua, namun semua orang juga demikian. Bukankah ini ada dalam bab keyakinan dan pemahaman? Para murid juga mengumpamakan dirinya. Kita sudah beranjak tua, ya begitulah manusia. Mereka menunjukkan rupa ini. Jadi mengenai tubuh Dharma yang sejati dari Buddha, kita sering mengatakan bahwa tubuh Dharma adalah prinsip, sedangkan prinsip mencakup seluruh semesta alam. Pada dasarnya tiada awal atau akhir. Memang tidak ada akhir batasnya. Buddha membahas tentang parinirwana, yakni semuanya. Ini semua demi para makhluk. Buddha ingin mengubah para makhluk sehingga Buddha memiliki hidup yang panjang atau pendek. Buddha menggunakan metode terampil untuk menunjukkan rupa di dunia. Jadi, kita semua mesti bersungguh hati dalam memahami ini. Jadi, kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayati. Ketika Buddha berada di dunia, orang-orang tidak akan timbul pemikiran kalau sulit untuk bersua dengannya, mengatakan memasuki parinirwana agar mereka merindukan, takjub dan memperoleh pembebasan. Dikarenakan orang yang dimohonkan ajaran seharusnya memasuki parinirwana, makanya menampakkan memasuki parinirwana. Ketika Buddha berada di dunia, orang-orang tidak akan timbul pemikiran kalau sulit untuk bersua dengannya,
mengatakan memasuki parinirwana. Jika orang-orang ini tidak tahu menghargai dia, Sang Buddha akan terus memberitahukan kepada semua orang. Tidak lama lagi saya akan memasuki parinirwana. Jika Anda tidak menghargai, saya akan segera memasuki parinirwana. Usia kehidupan manusia di dunia sangat terbatas, agar mereka merindukan takjub dan memperoleh pembebasan, agar mereka dapat memahami. Jika tidak segera menggenggam kesempatan ini, akan segera hilang. Oleh sebab itu, mereka akan cepat menjadi tekun. Dikarenakan orang yang dimohonkan ajaran seharusnya memasuki parinirwana. Demikian, mereka dengan segera memohon Dharma dan memohon Sang Buddha menjelaskan secara rinci kepada mereka. Jika tidak, Sang Buddha akan memasuki parinirwana. Bukankah Bodhisattva Maitreya seperti itu? Dengan segera memohon dengan bersungguh hati, memohon Sang Buddha segera mengajarkan Dharma. Semua orang-orang ini serta banyak Bodhisattva baru yang terinspirasi, memiliki keraguan ketika mendengarnya. Jika di kemudian hari mereka memiliki keraguan, tidak ada orang yang dapat menjelaskan kepada mereka. Maka memohon kepada Sang Buddha segera menjelaskan kepada kita. Khawatir mereka akan memiliki keraguan. Maka aku juga menggunakan berbagai metode terampil untuk membabarkan Dharma yang halus dan menakjubkan, agar para makhluk memperoleh Dharma menakjubkan. Buddha menggunakan segala metode terampil untuk membabarkannya. Jadi, Sang Buddha bergegas dan dengan cepat menggunakan berbagai metode sebagai respon terhadap dunia ini. Di waktu ini, di masa lalu yang kapasitas kecil, bagi mereka yang memiliki kapasitas terbatas, Sang Buddha dengan metode terampil segera membabarkan Dharma kepada mereka sebagai respon terhadap kapasitas mereka. Jika akar kapasitasnya mendalam, lalu dia segera mengarahkan mereka untuk langsung menerima ajaran kendaraan besar. Waktu yang tersisa terbatas. Dia menggunakan Dharma yang terampil dan halus, yang cocok dengan semua kemampuan untuk mengubahnya. Jadi, agar para makhluk memperoleh Dharma menakjubkan, Buddha menggunakan segala metode terampil. Dia menggunakan metode terampil ini untuk membabarkan Dharma. Jadi selanjutnya adalah Sravaka, dengan suara untuk memberi manfaat bagi orang lain. Biarkan orang mendengarkan dan menemukan cara untuk mendengarkan. Kemudian selanjutnya memberikan manfaat dengan suara. Bagi orang-orang dengan tubuh kecil dan usia pendek, membabarkan ajaran bertahap, makanya dikatakan berbagai metode terampil. Bagi orang-orang dengan tubuh besar dan usia panjang, membabarkan ajaran spontan, makanya dikatakan membabarkan Dharma yang halus dan menakjubkan. Kehidupan beberapa orang ada yang pendek, waktu mereka tidak mencukupi, jadi mereka harus dengan segera memanfaatkan kemampuan mereka, karena mereka tidak mempunyai waktu banyak untuk hidup. Jadi, beliau harus segera menggunakan metode terampil untuk membimbing mereka untuk menanam benih karma kecil, sehingga di kehidupan mendatang mereka akan kembali memiliki ketertarikan untuk bertemu dengan Buddha Dharma. Bagi mereka yang berumur pendek, bagi makhluk hidup yang berumur pendek, termasuk manusia dan lainnya, dia menggunakan berbagai metode untuk memberikan ajaran bertahap, karena mereka memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak mampu dengan cepat menerima Dharma. Beliau harus menggunakan cara-cara terampil untuk membimbing mereka. Makanya dikatakan berbagai metode terampil. Sang Buddha tidak mempunyai pilihan selain mengandalkan ajaran kendaraan kecil untuk mengubah makhluk hidup.
bagi orang-orang dengan tubuh besar dan usia panjang membabarkan ajaran spontan. Ini berarti beliau membabarkan ajaran kendaraan besar. Ajaran spontan berarti tidak berbelit-belit. Beliau mengajarkan dharma sejati dari satu kendaraan. Ini adalah dharma agung. Jika seseorang memiliki kapasitas yang terbatas, maka dia harus menerapkan ajaran bertahap. Sekalipun dalam kehidupan ini, mereka tidak mempunyai cara untuk segera mendengarkan ajaran kendaraan besar. Setidaknya dia dapat menanam akar kebaikan sehingga akan ada kesempatan secara bertahap mengajari mereka di masa depan. Selanjutnya, memungkinkan para makhluk untuk membangkitkan hati sukacita, dapat membuat mereka dengan kapasitas yang disebutkan sebelumnya untuk tersadarkan setelah mendengarkan dharma dan membangkitkan hati sukacita, memungkinkan mereka sekalian menggunakan 4 metode pengajaran, 4 siddhanta dalam memberikan pengajaran, memberikan 2 manfaat sesuai kapasitas, mengikuti apa yang mereka suka, sehingga mereka memperoleh manfaat dan membangkitkan hati sukacita. Begitulah pada masa lampau memberikan manfaat bagi para makhluk. Kita dapat membangkitkan sukacita kepada para makhluk. Melihat dan mendengarkan Buddha Dharma dapat membangkitkan sukacita, dapat membuat mereka dengan kapasitas yang disebutkan sebelumnya untuk tersadarkan setelah mendengarkan Dharma. Beliau dapat membuat mereka dengan kapasitas yang disebutkan sebelumnya. Mereka yang mendengarkan Buddha Dharma dapat memahami dan tercerahkan. Sekarang, Buddha Sakyamuni di persamuhan Sutra Teratai, demi mereka yang sudah datang, sudah lama datang, sebelum masa kalpa yang lalu, yang sudah menyelamatkan dan membimbing orang, para bodhisattva itu, ini semua ada di bagian depan. Masih ada mereka dengan kapasitas yang disebutkan sebelumnya, termasuk di dalamnya, ada yang berkapasitas unggul, ada juga yang berkapasitas rendah. Beliau menggunakan berbagai macam metode untuk cepat-cepat membawa mereka berkumpul, sehingga mereka yang berkapasitas rendah dapat menerima ajaran kendaraan kecil, pelan-pelan memahami dan menghayati, dan dapat memasukkan akar kebajikan ke dalam batin mereka, sehingga mereka memiliki kesempatan di kehidupan mendatang mereka. Pengajaran spontan diajarkan untuk mereka yang memiliki kapasitas unggul. Mereka yang memiliki kapasitas unggul, setelah mereka menerima ajaran, mereka mulai memiliki keyakinan teguh dalam melatih diri mereka, sehingga mereka dapat menyebarluaskan ajaran ini dan masih mampu menyelami ajaran ini. Mereka yang mendengarkan Dharma seperti ini, akar kapasitas masa lalu ini, sebab dan kondisi datang bersamaan, sehingga mereka yang datang mendengarkan Buddha Dharma bersama-sama bersuka cita. Meskipun engkau adalah orang dengan kapasitas bertahap, artinya akar agak lemah, dia juga bisa tahu jelas, meskipun adalah bodhisattva yang baru membangkitkan tekad. Sekarang dia mendengar, menjelaskan dengan baik kepadanya. Kelak, jika dia menemui atau saat mengalaminya, dia akan bisa terbuka pikirannya dan menjadi paham. Perlahan-lahan akan tahu yang dulu kita membuatnya semakin jelas, semakin mengerti, memperkuat tekad pembinaan diri. Jadi, tidak peduli apakah senior ataupun yang muda, semuanya bersukacita di persamuan ini. Di dalam persamuan agung Sutra Teratai ini, mereka boleh setiap orang, setiap jenis akar kapasitas, melingkupi 3 kapasitas. Setiap orang
bisa memperoleh hati sukacita. Jadi, memungkinkan mereka sekalian adalah orang-orang yang sudah disebutkan sebelumnya, orang dari masa lalu, sekarang, dan masa mendatang. Membuat mereka menentukan niat ini, menggunakan 4 metode pengajaran, 4 sidanta dalam memberikan pengajaran. 4 metode pengajaran dulu sudah kita bahas. Kita harus sangat bersungguh hati masuk ke tengah orang banyak itu, dengan baik-baik membawa mereka sepenuhnya dengan dharma, memberi manfaat bagi para makhluk. Jadi, segala manfaat semuanya harus sesuai kapasitas. Apakah itu memberi manfaat pada diri sendiri, ataupun memberi manfaat pada orang lain. Kita memberi manfaat pada diri sendiri adalah bermanfaat bagi diri sendiri. Memberi manfaat pada orang lain adalah bermanfaat bagi orang lain. Kapasitas besar, kapasitas kecil, akar kapasitas besar dan kecil. Ini adalah kita harus baik-baik masuk ke tengah orang banyak. Kita harus berdana, kita harus berbuat baik, kita harus berkata baik, kita harus bekerja sama dengan baik, yaitu sama-sama masuk ke tengah orang banyak untuk baik-baik membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Secara umum dapat diterima oleh akar kapasitas besar dan kecil. Jadi mengikuti apa yang mereka suka, sehingga mereka memperoleh manfaat dan membangkitkan hati sukacita. Benar, kita harus berdana. Berdana adalah dengan bersumbangsi. Kita harus berbuat baik. Segala yang kita lakukan harus memberi manfaat kepada para makhluk. Kita harus menggunakan kata baik, mengatakan yang sesuai dengan kapasitas dia, bisa menerima dharma, berkata baik. Kita harus terjun ke masyarakat untuk membimbing para makhluk. Demikian mudah. Jika kita bisa melakukannya, maka akan memberi manfaat bagi sendiri, juga memberi manfaat kepada orang lain. Kapasitas kecil, kita juga bisa memberi manfaat. Kapasitas besar, kita juga bisa memberi manfaat. Kita bisa memberikan sesuai dengan yang diinginkan. Ketika dia mendengarkan, akan merasa sukacita. Melakukan dengan sukacita. Mendengarkan dengan sukacita. Semuanya memberikan manfaat, sehingga membangkitkan batin sukacita, membuat semua orang bersukacita. Dulu demikian, memberi manfaat. Sekarang juga demikian. Masa mendatang juga demikian. Ini bergantung pada bagaimana memberi manfaat kepada semua makhluk. Demikian bersungguh hati, sehingga semua orang harus menggenggam waktu, senantiasa lebih bersungguh hati.